Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ketemu lagi kita di materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalaman yang berkesan. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3. Baik, sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sudah siap anak-anak ibu untuk belajar? Kalau sudah siap, sekarang kita lanjut. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengarkan dulu ya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat menuliskan ungkapan kekaguman terhadap kondisi alam, yaitu hujan dengan tepat. 2. Siswa dapat membuat gambar sesuai dengan syair lagu Hujan Rintik-Rintik. Yang ketiga, setelah menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan 2 bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penjumlahan 2 bilangan cacah sampai dengan 40 dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan tepat. Kemudian yang keenam, siswa dapat menceritakan pengalaman kerjasama saat ada anggota keluarga yang sakit dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran untuk kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu materi pembelajaran kita yang ketiga. Iya, ini gambar apa? Ini adalah gambar awan dan ada hujan. Kita baca ya. Hujan turun rintik-rintik. Edo dan Beni sedang bermain di halaman rumah Beni. Saat itu matahari masih bersinar. Tiba-tiba Edo dan Beni melihat pelangi. Mereka senang dan bersorak melihat pelangi yang indah. Ini merupakan pengalaman mereka yang pertama. Pengalaman ini sangat mengesankan bagi mereka. Mereka melompat-lompat senang sambil bernyanyi. Iya, jadi ini adalah menceritakan tentang kegiatan pada suatu waktu. Edo dan Beni ini sedang bermain di rumahnya Beni. Nah, pada waktu mereka bermain, matahari masih bersinar. Tiba-tiba mereka melihat ada pelangi. Pelanginya sangat indah sekali. Warna pelanginya apa anak-anak ibu? Merah, kuning, hijau, ada ungu, biru, dan sebagainya ya. Ada 7 warna pelangi itu. Kalau di lagu hanya disebutkan 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Jadi, Beni dan Edo ini sangat senang sekali saat melihat pelangi yang begitu indah. Tiba-tiba mereka pun melompat kegirangan sambil bernyanyi. Sudah ada mereka melihat matahari, kemudian mereka
tengah hujan rintik-rintik, tiba-tiba ada pelangi. Siapakah yang membuat semuanya itu? Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, sungguh luar biasa keindahan yang Tuhan buat untuk kita nikmati. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan atas nikmat keindahan yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, Benny dan Edo di sini melompat-lompat sambil bernyanyi. Apa lagunya ya? Nah, mereka menyanyikan lagu Hujan Rintik-Rintik. Lagu Hujan Rintik-Rintik ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Jadi, bunyi lagunya seperti apa? Seperti ini. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Seperti itu lagunya. Silahkan anak-anak ibu belajar lagu Hujan Rintik-Rintik. Seperti itu tadi ya, ibu ulang sekali lagi. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Yes, hebat. Anak-anak ibu pasti bisa. Jadi ada juga selain lagu Hujan Rintik-Rintik, biasanya kita nyanyikan tik-tik bunyi hujan. Sambil anak-anak ibu belajar lagu Hujan Rintik-Rintik, boleh diingat kembali. Seperti apa lagunya? Tik-tik bunyi hujan. Tik-tik-tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Ya, seperti itu lagunya. Oke, tadi kita sudah menyimak cerita tentang Edo dan Benny yang sedang bermain di rumah Benny. Turun hujan rintik-rintik, kemudian ada pelangi, dan mereka menyanyikan lagu Hujan Rintik-Rintik. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, setelah kita menyimak teks tentang cerita Benny dan Edo tadi, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Ini ada tugasnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah judul lagu yang dinyanyikan Edo dan Benny? Disediakan tempat untuk kita menjawab. Tadi judulnya apa ya? Ada anak-anak ibu yang masih ingat saat kita membaca teks dan kemudian kita menyanyikan lagunya? Judulnya apa tadi? Iya, betul sekali. Judulnya adalah apa nih? Hujan rintik-rintik. Iya, judulnya ya. Bagus, sekarang kita lanjut. Siapakah pencipta lagu itu? Siapa tadi ya pencipta lagunya? Anak-anak Bu Guru boleh sambil buka buku temanya ya. Buka buku tema 5, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Siapa tadi pencipta lagunya? Dia adalah Bapak Ate Mahmud. Oke, diingat ya. Jadi yang membuat lagu Hujan Rintik-Rintik tadi adalah Bapak Ate Mahmud. Hebat anak-anak Bu Guru, ingat. Sekarang yang ketiga, bagaimanakah kondisi cuaca di dalam lagu? Seperti apa tadi cuaca yang pada saat mereka Benny dan Edo bermain tadi? Jadi sedang hujan rintik-rintik dan ada pelangi. Iya,
Betul sekali. Sekarang kita jawab pertanyaan yang keempat. Apakah cerita yang terkandung dalam lagu itu? Ayo anak-anak Bu Guru, kira-kira bisa tidak menjawab pertanyaan yang keempat? Apa coba? Apakah cerita yang terkandung dalam lagu itu? Ya, jadi lagu itu mengandung pengalaman yang berkesan, yaitu yang dialami oleh Benny dan Edo. Mereka pertama kalinya menyaksikan pelangi bersama-sama. Seru sekali. Akhirnya kita bisa menjawab semua soal ini karena kita sudah menyimak apa yang tadi sudah kita baca. Untuk anak-anak Bu Guru latihan, silahkan nanti jawab pertanyaan yang ditugas di buku LKS-nya ya. Di situ ada juga lagu, kemudian ada juga pertanyaan yang melatih anak-anak Bu Guru untuk memahami apa yang sudah dibaca dan sebagai tolak ukur untuk anak-anak Bu Guru mengetahui kemampuan anak-anak Ibu mengingatnya, maka kita diberi tugas untuk menjawab berdasarkan apa yang sudah kita baca. Selanjutnya, ayo mencoba. Buatlah gambar berdasarkan lirik lagu Hujan Rintik-Rintik. Jadi anak-anak Bu Guru silahkan ambil buku gambarnya, ambil pensilnya, dan juga pewarna. Siapkan kertas, lembaran untuk membuat gambar berdasarkan lirik lagu tadi. Lirik lagu tadi seperti apa? Anak-anak Bu Guru silahkan membuat gambar berdasarkan lirik lagu itu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ayo berdiskusi. Ya, kita perhatikan ada gambar Benny dan Edo. Benny dan Edo menampung air hujan dengan ember. Mereka menampungnya ke dalam 2 ember. Sekarang ember-ember itu sudah penuh. Benny dan Edo memasukkan bola plastik ke dalam ember-ember itu. Benny memasukkan 13 bola ke dalam ember merah. Edo memasukkan 10 bola ke dalam ember biru. Ya, jadi bola siapa yang lebih banyak? Apakah bola Benny ataukah bola Edo? Betul, anak-anak Bu Guru memang hebat. Yang paling banyak adalah bola punya Benny karena berjumlah 13. 13 lebih besar dari 10. Mereka menghitung semua bola di ember merah dan biru. Nah, semuanya ada berapa? Tadi punya Benny 13, punya Edo 10. Kalau kita lihat dari ceritanya ini adalah penjumlahan dan kita jumlahkan 13 ini, kita lihat depannya puluhannya, angka puluhan kan itu 1 puluhan 3 satuan. Kalau punya Edo 1 puluhan 0 satuan. Kita tambahkan puluhan dan puluhannya. 10 tambah 10 20. Kemudian ada 3 satuannya, berarti 23. Nah, jumlah semuanya ada 23 ya. Bagaimana cara menghitung semua bola di dalam ember biru dan merah? Diskusikan dengan temanmu seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi ditambahkan puluhannya, kemudian satuannya. Seperti yang kita pelajari pada pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat nih. Edo dan Udin membuat jalinan karet untuk bermain lompat tali. Edo mengumpulkan 21 karet dan Udin mengumpulkan 12 karet. Berapa banyak semua karet yang mereka miliki untuk dijalin? Kita lihat gambarnya. Ternyata karet tadi punya Edo dan punya Udin disatukan untuk dijalin menjadi tali untuk mereka bermain lompat tali. Berarti pada lingkaran merah yang kita harus menentukan apakah itu pengurangan atau penjumlahan berdasarkan cerita. Jika digabung itu artinya ditambahkan atau ditulis tanda tambah. Iya. Selanjutnya yang kelima, Lani dan teman-teman mengumpulkan bola plastik. Tim perempuan mengumpulkan 14 bola. Tim laki-laki mengumpulkan 16 bola. Berapa banyak bola yang mereka kumpulkan? Jadi, jika itu digabung, disatukan, itu atau diberi, pokoknya menambah, itu artinya pada lingkaran merah kita menulis penjumlahan. Iya, betul sekali. Anak-anak ibu pasti bisa jawabnya. Dan ternyata matematika itu tidak sulit, tetapi asik. Matematika itu seru. Yuk kita lanjut lagi. Yang ya, ini tadi tanda tambah ya. Yang keenam, dalam perlombaan menangkap belut, Udin menangkap 10 belut. Beni menangkap 7 belut. Berapa banyak belut yang ditangkap Beni dan Udin? Wow, kita lihat gambarnya. Udin dan Beni sedang mengikuti lomba menangkap belut. Lalu belutnya, pertanyaan di sini ya, belutnya disatukan berapa? Berapa banyak belut yang ditangkap Beni dan Udin? Kalau digabung 10 sama 7 tadi. Kalau digabung artinya pada lingkaran merah diberi tanda tambah apa tanda kurang nih? Ditambah. Betul sekali. Hebat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi anak-anak ibu sudah bisa menentukan apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Berikutnya, Siti dan kawan-kawan berkunjung ke kebun binatang. Kunjungan ke kebun binatang selalu menjadi pengalaman yang berkesan. Di kebun binatang, mereka melihat dan menemukan banyak hal. Ya, ini dia. Jadi Siti dan teman-temannya pergi ke kebun binatang untuk melihat-lihat binatang yang ada di kebun binatang ini. Ada jerapah, ada gajah, ada monyet, singa, kuda, harimau, macan dan sebagainya ya. Di situ ada juga beruang. Jadi banyak sekali pengunjungnya selain Siti dan teman-temannya. Berdasarkan gambar yang kita simak ini dan teks yang tadi kita baca di atasnya, nanti kita akan diberi pertanyaan loh. Kita lanjut. Ayo bantu teman-teman kita menghitung hal-hal yang mereka temui di kebun binatang. 1. Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Berapa banyak burung yang ada di kandang burung tersebut? Jadi saat kita membaca, kita harus memahami apa isi bacaan ini. Jadi jangan asal baca saja, tetapi kita pahami dan kita ingat. Nah, ini gambarnya nih. Jadi tadi Dayu melihat ada 10 nuri dan 16 ekor burung kakak tua. Nah, tugas kita tadi membantu menghitung. Di sini ada sedia tempat untuk kita membuat jawaban. Jadi
10 ditambah 16 sama dengan 26. Seperti ini ya. Di sini kita belajar bersama. Untuk tugas anak-anak ibu guru mengerjakan latihan di buku LKS. Kita lanjut soal yang kedua. Siti melihat ada 11 orang utan dewasa dan 18 anak orang utan. Berapa banyak orang utan yang ada di kandang itu? Tadi yang dewasa ada 11. Kemudian yang anaknya ada 18. Berarti jika ditanya berapa banyak orang utan di kandang, semuanya ada 11. Nih, kita buat dulu tempatnya. 11 ditambah 18 sama dengan 29. Cara menghitungnya pun mudah loh. Jadi, untuk yang pertama dulu ibu ulangi. 10 ditambah 16, tambahkan dulu angka puluhannya. Angka puluhan itu angka yang paling depan. Depan dan depan. 10 dan 16 tadi, angka puluhan yang pertama adalah 1. 1 puluhan dan yang kedua 1 puluhan dan 6 satuannya. Tambahkan dulu 1 ditambah 1. Jadi yang depan tambah yang depan. 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian yang belakang. Ditambahkan yang di belakang juga. Satuan sama satuannya. 0 ditambah 6. 0 itu tidak ada kosong. Kosong ditambah 6 tetap 6. Jadilah jumlahnya 26. Yang kedua juga sama. Dan seterusnya juga sama. 11 ditambah 18. Cara menghitungnya, angka puluhannya di sebelah depan tuh. Berarti depan tambah depan. 1 tambah 1. 1 pada angka 11. 1 pada angka 18. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang satuannya, angka yang di belakang kan disebut satuan. Yang depan puluhan. Puluhan satuan. Jadi satuannya ditambahkan 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadilah 11 ditambah 18 sama dengan 29. Mudah kan? Dan asik lagi. Lanjut. Di depan kandang gajah ada 15 pengunjung laki-laki dan 13 pengunjung perempuan. Berapa banyak pengunjung yang ada di kandang gajah? Coba, berarti ini ditambahkan lagi. 15 ditambah 13. Jadi, berapa 15 tambah 13? Seperti apa caranya? Puluhannya tambahkan dulu. Angka yang di sebelah depan tuh, 1 dan 1. Sama-sama 1 depannya. Di depan 15, 1 juga yang depan. 13, 1 juga dong yang depan. 1 tambah 1, 2. Kemudian 5 ditambah 3, yang belakang tambah yang belakang, ada 8. Jadi 15 ditambah 13 sama dengan 28. Sangat mudah. Kita lanjut lagi, masih ada ya. Yang keempat, di sekitar tempat sampah ada 14 sampah. Di atas tutup tempat sampah ada 10 sampah. Berapa banyak sampah tersebut? Kita jawab ya. 14 ditambah 10 sama dengan 24. Caranya, jika ke samping seperti ini bisa kita tambahkan depan dan depan dulu tadi ya, yang belakang dengan yang belakang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 4 tambah 0 sama dengan tetap 4. Nanti kalau susun ke bawah beda lagi. Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Sekarang kita susun ke samping. Kita menghitung secara ke samping dulu. Kita lanjut ke yang kelima. Sebelum pulang, Benny menghitung buaya yang ada di kandang. Ada 11 buaya di dalam air.
dan 13 buaya di luar kolam. Berapa banyak buaya yang ada di kandang tersebut? Iya, jadi jawabannya adalah 11 ditambah 13. 11 tambah 13 sama dengan 24. Sangat mudah kan? Matematika itu tidak susah, tapi sangat menyenangkan. Matematika tidak sulit, tetapi asik. Sekarang kita lanjut. Ayo membaca. Edo sakit. Ini judulnya ya. Kita lihat Edo sedang berbaring sakit nih. Seperti apa nih ceritanya? Kita baca yuk sama-sama. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat. Kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian. Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Nah, jadi apa yang kita baca harus kita pahami ya. Jadi tadi tentang Edo sakit ini, saat dia pulang dari kebun binatang, tiba-tiba dia merasa tidak sehat. Kepalanya pusing, terus badannya panas, suhu tubuhnya naik. Lalu ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dan dokter mengatakan Edo terkena flu. Nah, sehari sebelum pergi ke kebun binatang kan Edo bermain bersama Benny di rumahnya Benny. Mereka main apa? Main hujan. Waktu mereka nyanyi hujan rintik-rintik loh. Jadi waktu mereka main hujan itu ternyata di situ sudah dia mulai kena flu besoknya. Sudah mulai kena penyakit sebenarnya, tapi besoknya dibawa ke kebun binatang lagi. Di sana pas pulangnya sampai rumah Edo sudah merasa tidak sehat, bersin-bersin, hacim, hacim. Jadi akhirnya dibawalah ke dokter. Nah, setelah dibawa ke dokter, kata dokter kena flu. Lalu ayah dan ibu Edo nih merawat Edo bergantian. Mereka bekerja sama. Kita pernah kan belajar tentang bekerja sama? Nah, mereka ini bersama-sama. Ayahnya selalu memastikan bahwa Edo ini minum obatnya dengan teratur. Kemudian kalau ibunya menyiapkan sup, nasi dan sup hangat untuk Edo. Oke, nanti kita akan ada menjawab pertanyaan loh dari apa yang kita baca sekarang. Tulis huruf B untuk kalimat yang sesuai dengan cerita Edo sakit. Tulis S untuk kalimat yang tidak sesuai. Jadi B itu artinya benar. Kalau S itu artinya salah. Nah, kita lihat nih. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa baik-baik saja. Apakah itu B atau S? Kalau B benar, S salah. Apakah Edo merasa baik-baik saja? Tidak, Edo tadi merasa tidak sehat, kepalanya pusing, dan suhu tubuhnya naik. Berarti pada kotak kita tulis huruf S atau salah. Selanjutnya, Edo dibawa ke dokter oleh ayah dan ibunya. Benar apa salah ya? B atau S ya? Jadi dari teks yang kita baca tadi benar. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Berarti kita menulis huruf B. Kemudian nih, Edo sakit flu. Benar tidak? Edo sakit flu atau bukan tadi? Iya, betul kata dokter. Edo sakit flu. Berarti kita menulis huruf
B yang artinya benar atau sesuai. Selanjutnya nih, ayah dan ibu memarahi Edo karena terlalu lelah main hujan dan pergi ke kebun binatang. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Nah, tadi di dalam cerita yang kita baca, ayah dan ibu Edo tidak ada marah-marah ya. Berarti ini tidak sesuai dan kita tulis S, artinya salah. Berikutnya, seluruh keluarga Edo bekerja sama merawat selama Edo sakit. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai? Lalu huruf apa yang kita tulis pada kotak? Apakah B atau S? Iya, betul sekali. Kita menulis huruf B karena benar seluruh keluarga Edo tadi bekerja sama merawat Edo. Selanjutnya, ibu membuatkan sup untuk Edo. Ada tidak tadi ibu membuatkan sup? Ada ya. Jadi benar, berarti kita menulis huruf B. Masih lagi di bawahnya, ayah membiarkan Edo lupa minum obat. Tadi di dalam cerita yang kita baca tidak seperti itu. Tadi ayah selalu memastikan bahwa Edo selalu minum obatnya dengan teratur. Berarti di dalam kotak ini menuliskan huruf S yang artinya tidak sesuai atau salah. Masih satu lagi nih. Ayah dan ibu menyayangi Edo. Betul atau salah? Sesuai atau tidak? Iya, anak-anak ibu guru memang hebat. Jawabannya di sini adalah huruf B atau benar. Oke, kita sudah menyelesaikan menjawab semua pertanyaannya dengan benar. 100 untuk semuanya. Oke, kita lanjut ya. Ayo bercerita. Pernahkah ada anggota keluargamu yang sakit? Apa saja yang kamu dan keluargamu lakukan untuk merawatnya? Coba anak-anak Bu Guru ingat, pernah tidak di dalam keluarganya ada yang sakit? Pasti pernah ya. Apakah mungkin waktu itu ayahnya, atau ibunya, atau adiknya, atau anak-anak Bu Guru yang sakit? Lalu apa saja yang kamu dan keluargamu lakukan untuk merawatnya? Pastinya seperti yang dilakukan oleh keluarga Edo juga tadi. Ayah dan ibu, semua anggota keluarga bekerja sama untuk merawat keluarga kita yang sakit. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara memberikan air untuk kompres kepalanya yang panas. Yang pertama membawa ke dokter, membawa berobat, kemudian minum obat, setelah itu dirawat di rumah, dikompres, diberi obat yang sudah diberi dokter tadi, dipastikan supaya minum obatnya teratur. Jadi bisa juga dengan memberikan makanan, menyuapin ibunya makan saat ibunya sakit, seperti itu ya. Nah, atau seperti apa? Coba ceritakan pengalamanmu. Seperti apa? Silahkan anak-anak ibu, nanti saat di sekolah bisa ibu tanya menceritakan apa yang anak-anak ibu lakukan saat keluarganya sakit. Oke? Pembelajaran kita sudah selesai. Hari ini kita sudah banyak sekali belajar bernyanyi, berhitung, dan belajar tentang kerjasama dalam keluarga. Kita juga sudah belajar bagaimana kita harus menyimak, memahami apa yang kita baca, supaya saat kita selesai membaca, ada tugas kita untuk menjawab soal, kita bisa menjawabnya dengan benar. Begitu. Kegiatan bersama orang tua meminta untuk menceritakan pengalaman. Ibu ulang ya. Orang tua meminta untuk menceritakan pengalamanmu pada saat mengunjungi kebun binatang. Oke, kalau di sini kebun binatang kita ada hanya di yang terdekat hanya di Penangkaran Rusa ya. Oke.
Terkecuali anak-anak Bu Guru perginya ke tempat yang jauh, tapi di masa pandemi ini kita masih belum boleh kemana-mana. Kita harus menjaga diri kita, melindungi diri kita dengan cara tidak terlalu keluar rumah jika tidak terlalu penting. Kalaupun harus keluar rumah dengan kepentingan yang sangat mendesak, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara menjaga jarak. Pertama-tamanya memakai masker, kemudian jaga jarak, dan mencuci tangan selalu dimanapun kita berhenti ya. Apa itu kita ke rumah sakit atau ke warung atau kemana yang benar-benar penting sekali ya. Kalau tidak, lebih baik di rumah saja selain ke sekolah. Jadi itulah pesan Bu Guru di rumah Bu Guru. Selamat belajar, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Membaca itu ternyata membuat kita bisa belajar apa saja. Jadi untuk anak-anak Bu Guru yang masih belum lancar membacanya, Ibu sarankan untuk terus belajar. Itu kata Bu Guru apa? Belajar itu tidak hanya di buku saja. Kita bisa belajar di manapun. Saat kita melihat tulisan di baju, kita melihat tulisan di tas, melihat tulisan di manapun bisa kita baca. Karena membaca itu bukanlah kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan untuk kita. Oke? Sekarang pembelajaran sudah selesai. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa kembali menurut keyakinan kita masing-masing. Duduk rapi dan manis dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Bye.